Presiden kemarin meresmikan Badan Pengelola Investasi Dana Anagata Nusantara atau Danantara. Lembaga baru ini digadang-gadang mengelola BUMN mulai dari operasional, investasi sampai dividen. Namun ternyata belum banyak masyarakat yang paham apa itu Danantara dan perannya bagi rakyat Indonesia. Berikut ulasan koresponden Desi Aritonang dari Jakarta. Kata Danantara kerap mencuat di publik sejak akhir tahun 2024. Namun apakah masyarakat sudah mengetahui apa itu Danantara? Saya belum tahu Kak soal Danantara itu. Pernah dengar nggak Bu sebelumnya? Belum pernah, saya belum pernah dengar Danantara itu. Baru tahu tuh dari media gitu ya kan, media, dan saya juga dengan adanya Danantara saya tidak setuju gitu. Sebenarnya Danantara itu apa sih? Fungsinya ke masyarakat tuh apa yang fungsi langsungnya? Belum tahu. Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Danantara menjadi mesin baru yang dipersiapkan Presiden Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai dana yang dikelola badan ini, aset under management, mencapai 15.000 triliun rupiah. Kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Sejauh ini ada 7 BUMN beraset jumbo yang sudah dipanggil dan bakal beralih ke Danantara. Himbara seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI, PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom, dan MindID. Ketujuh BUMN ini akan menjadi panutan bagi BUMN lain yang juga akan dikelola Danantara. Jadi kalau dulu dividen BUMN itu sebagian dikasih ke APBN dan digunakan untuk belanja pemerintah. Nah setelah ada Danantara, dividen BUMN itu akan digunakan sebagai investasi, tidak lagi sebagai belanja pemerintah. Nah investasinya bisa ke dalam berbagai instrumen di pasar modal, investasi di properti, ataupun infrastruktur, energi, dan berbagai investasi strategis lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Pendanaan awal Danantara diproyeksikan mencapai 327 triliun rupiah. Dana ini berasal dari efisiensi APBN 2025 yang sebesar 750 triliun rupiah. Beliau laporan ke saya, BUMN tahun ini dividennya 300 triliun. Tapi beliau mengatakan 100 triliun, sebaiknya Pak dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Saya setuju. Berarti kita punya 200 triliun. Dan ini akan tidak kita pakai, kita akan investasi. Badan ini sudah memiliki payung hukum yakni di dalam Undang-Undang BUMN yang baru diamandemen DPR. Sebagai badan pelaksana, Danantara akan diisi oleh sosok profesional non-partai politik. Sedangkan pada Dewan Pengawas, kursi ketua akan diisi oleh Menteri BUMN, perwakilan Kementerian Keuangan, dan anggota yang ditunjuk Presiden. Sebab badan ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, seperti halnya Kementerian Keuangan. Terpercaya ya menurut saya karena dia tahu lokal investornya Danantara itu punya magnitud yang besar, punya aset under management yang cukup besar, sehingga cukup terpercayalah begitu ya. Nah sehingga kalau kemudian akan lebih banyak proyek-proyek yang bisa mengundang global investor masuk, foreign direct investment lebih banyak masuk juga, inilah menurut saya menjadi salah satu tugas penting Danantara ke depan, bahwa kemudian mereka juga bisa membantu pemerintah dalam konteks untuk pertumbuhan ekonomi menuju 7 atau 8%. Publik berharap tidak terjadi persaingan di antara Danantara dengan Kementerian BUMN, akan tetapi konsolidasi agar dapat memunculkan lebih banyak BUMN Indonesia yang berdaya saing dan menjadi pemain global. Mulyaman Darman Syahadat sudah ditunjuk sebagai pemimpin Danantara, telah dilantik pada 22 Oktober 2024 atau 2 hari setelah Prabowo menjadi presiden.
Kemudian, Presiden sudah mengumumkan tanggal 24 Februari 2025 menjadi hari peluncuran BPI Danantara. Namun belakangan beredar informasi di kalangan pejabat kalau Mulia Mande Haddad akan digantikan oleh Pandu Syahrir sebagai bos Danantara atau oleh Rosan Peroslani. Namun, Rosan berdalih. Saya kan Menteri Investasi dan Hilirisasi, investasi juga. Tujuan dari investasi Danantara ini nantinya adalah return on investment. Makanya harus dilakukan secara transparan dan juga akuntabel. Dan yang paling penting adalah menempatkan sosok yang kompeten dan profesional di bidangnya agar pengelolaan dana tidak sampai terjadi kerugian. Soalnya Badan Pemeriksa Keuangan cuma diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam tujuan tertentu alias PDTT, itu pun masih harus berdasarkan dari permintaan DPR. Tim Liputan CNN Indonesia.